Pernahkah kamu membayangkan tinggal di sebuah kosan murah, tapi punya suasana yang bikin bulu kuduk merinding sejak pertama kali masuk? Banyak orang bilang harga sewa murah biasanya ada alasan tertentu. Dan malam ini aku akan ceritakan sebuah kisah nyata yang dialami oleh seorang mahasiswa baru yang terpaksa tinggal di sebuah kosan tua yang katanya angker. Kosan itu terletak di ujung gang sempit yang gelap, dikelilingi pohon besar yang rimbun dan hanya diterangi satu lampu jalan yang sering mati mendadak dari luar bangunannya. Terlihat biasa saja meski catnya sudah kusam dan temboknya mulai retak. Tapi ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan ketika pertama kali melangkahkan kaki masuk ke dalam. Hawa dingin seperti menyambut dengan cara yang aneh. Bukan dingin seperti udara malam biasa, tapi lebih ke dingin yang membuat tulang terasa kaku. Seolah ada sesuatu yang mengamati dari sudut-sudut gelap yang tidak bisa dijangkau cahaya. Mahasiswa itu bernama Raka. Dia berasal dari luar kota dan tidak punya banyak pilihan selain menerima kosan itu karena uangnya terbatas. Pemilik kos tampak ramah, tapi ada sesuatu dalam senyumnya yang membuat hati Raka tidak tenang. Seolah-olah dia menyimpan sesuatu yang tidak ingin diungkapkan. Ketika pemilik kos menyerahkan kunci kamar, dia hanya berpesan singkat, "Jangan lupa selalu kunci pintu dan jangan pernah keluar kamar lewat tengah malam kalau tidak ada alasan mendesak." Raka mengangguk meski dalam hatinya bertanya-tanya, apa maksud dari peringatan itu begitu masuk kamar? Dia langsung melihat ada sesuatu yang aneh di dinding catnya. Mengelupas membentuk pola seperti wajah manusia yang sedang menjerit. Awalnya Raka mengira hanya kebetulan, tapi semakin diperhatikan semakin nyata. Apalagi ketika malam tiba, suara-suara aneh mulai terdengar dari lorong kos. Suara langkah kaki pelan yang berjalan bolak-balik. Padahal semua kamar kosong dan terkunci suara bisikan samar. Seolah ada orang berbicara di balik dinding. Bahkan kadang terdengar suara tangisan perempuan yang sangat lirih. Raka mencoba menenangkan diri dengan berpikir, mungkin hanya sugesti karena dia sudah terpengaruh cerita kosan angker. Tapi semua semakin nyata ketika lampu kamarnya tiba-tiba berkedip-kedip lalu padam total. Dalam gelap itu, Raka merasakan hawa dingin semakin menusuk. Dan dari arah jendela terdengar suara ketukan 3 kali. Pelan tapi jelas, Raka memberanikan diri membuka gorden dan melihat keluar. Tidak ada apa-apa selain halaman gelap. Tapi ketika dia menoleh kembali ke dalam kamar, dia terkejut karena cermin kecil di atas meja belajar menampilkan bayangan seorang perempuan berambut panjang berdiri tepat di belakangnya. Padahal ketika ia menoleh ke belakang kamar itu kosong. Jantung Raka berdegup sangat kencang, keringat dingin mengucur. Dia buru-buru menutup cermin dengan kain. Seadanya malam itu dia hampir tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, selalu ada bayangan wajah pucat dengan mata hitam, pekat yang muncul begitu dekat. Hingga menjelang subuh barulah suara-suara itu mereda. Ketika matahari terbit, Raka mencoba menganggap semua itu hanyalah mimpi buruk. Tapi saat dia melihat kembali ke arah cermin yang sudah ditutup kain, kain itu kini basah seperti habis diguyur air. Dan ada jejak tangan kecil penuh noda hitam menempel di sana. Saat itulah Raka sadar bahwa kosan ini bukan tempat biasa. Ada sesuatu yang menghuni dan jelas tidak ingin dia berada di sana. Tapi sayangnya, dia tidak punya pilihan lain. Dan malam kedua sudah menunggunya dengan kengerian yang lebih nyata dari sebelumnya. Malam kedua terasa lebih sunyi daripada biasanya. Meskipun kosan itu dihuni beberapa orang, entah mengapa suasananya selalu sepi seperti bangunan kosong. Penghuni lain jarang sekali terlihat keluar kamar. Bahkan suara aktivitas mereka pun tidak pernah terdengar. Raka mulai merasa aneh, tapi ia mencoba menenangkan diri dengan berpikir, mungkin semua orang sibuk dengan kegiatan masing-masing. Menjelang pukul 10 malam, Raka duduk di meja belajarnya, mencoba mengerjakan tugas. Namun hawa dingin tiba-tiba kembali terasa merayap masuk dari jendela. Padahal jendela itu sudah tertutup rapat. Ia mendengar lagi suara langkah kaki di lorong.
Kali ini lebih jelas, langkahnya lambat, menyeret, seolah kaki itu penuh luka. Raka memberanikan diri mendekat ke pintu, lalu menempelkan telinganya. Suara itu berhenti tepat di depan pintunya, seakan ada sesuatu yang berdiri di sana, menunggu. Raka menahan napas, lalu terdengar suara ketukan pelan 3 kali. Kali ini berbeda dengan malam sebelumnya, karena disertai suara lirih perempuan yang berbisik, "Bukakan pintunya." Suara itu terdengar parau, seperti berasal dari tenggorokan yang rusak, bulu kuduk. Raka berdiri, ia tidak berani membuka pintu dan memilih berbalik ke arah ranjang. Tapi betapa terkejutnya dia, karena di atas ranjang sudah ada bayangan hitam duduk membelakanginya. Raka memejamkan mata, menoleh sekali lagi. Dan bayangan itu menghilang. Ia semakin panik. Lampu kamar kembali berkedip-kedip, lalu mati. Dalam gelap yang pekat, suara bisikan semakin banyak, seolah ada banyak orang di dalam kamar yang sedang berbicara bersamaan. Namun tak satu pun kata bisa dipahami. Raka menyalakan senter dari ponselnya, dan cahaya itu langsung menyorot ke arah cermin yang kemarin ia tutupi kain. Kini kain itu jatuh sendiri, memperlihatkan pantulan wajahnya yang pucat. Namun di sampingnya ada wajah perempuan dengan rambut panjang menutupi setengah muka, berdiri sangat dekat. Raka refleks menjatuhkan ponselnya. Layar ponsel itu pecah, tapi lampunya masih menyala di lantai. Cukup untuk menampakkan sesuatu yang membuat Raka hampir pingsan. Di lantai dekat pintu tampak telapak. Kaki basah berderet menuju ranjangnya. Meski lantai sebelumnya kering, Raka semakin tidak tahan. Ia berlari membuka pintu dan keluar ke lorong. Lorong itu sangat gelap, hanya diterangi cahaya bulan dari jendela kecil di ujung. Tapi anehnya di lorong itu terlihat sosok penghuni kos lain. Seorang lelaki kurus tinggi yang hanya berdiri menunduk tanpa berkata-kata. Raka mencoba menyapa, namun sosok itu tidak merespons. Lalu tiba-tiba menghilang begitu saja, seolah menembus dinding. Raka terdiam ketakutan. Ia berlari ke lantai bawah menuju ruang tamu. Di sana ia menemukan pemilik kos yang sedang duduk sendirian, menatap kosong. Raka mencoba bercerita tentang kejadian menyeramkan yang ia alami. Namun pemilik kos hanya tersenyum tipis, lalu berkata, "Sudah saya bilang jangan keluar kamar tengah malam. Mereka tidak suka diganggu." Kata-kata itu membuat darah Raka berdesir. Siapa yang dimaksud mereka? Pemilik kos tidak mau menjawab dan hanya menyuruh Raka kembali tidur. Dengan tubuh gemetar ia kembali ke kamarnya. Tapi ketika masuk, ia mendapati ranjangnya sudah basah, kuyup seolah disiram air. Di atas bantal ada helai rambut panjang yang masih segar, seperti baru saja dipotong. Malam itu Raka tidak tidur sama sekali. Ia hanya duduk di sudut kamar sambil menyalakan senter ponsel yang sudah retak, berharap pagi segera datang. Namun tepat pukul 3 dini hari, suara tangisan perempuan terdengar sangat jelas dari dalam lemari. Raka memberanikan diri membuka lemari itu dengan gemetar, dan ia menjerit kaget karena melihat seorang perempuan pucat dengan mata kosong duduk meringkuk di dalamnya. Tubuhnya penuh luka dan darah menetes ke lantai sebelum sempat melakukan apa-apa. Sosok itu menoleh cepat ke arah Raka dengan senyum mengerikan, lalu hilang. Begitu saja menyisakan darah segar yang masih menetes di lantai kayu kamar malam. Itu Raka benar-benar sadar kosan ini bukan hanya sekadar angker, tapi ada sesuatu yang jauh lebih gelap bersemayam di dalamnya. Dan mungkin ia sudah menjadi bagian dari permainan mereka. Pagi itu Raka terlihat pucat, wajahnya lelah, matanya merah karena tidak tidur semalaman. Ia duduk di depan meja dengan tatapan kosong. Lemari tempat ia melihat sosok perempuan pucat semalam kini terlihat biasa saja. Tidak ada darah, tidak ada bekas apapun, seolah semua hanya ilusi. Tapi lantai yang semalam basah masih menyisakan noda samar yang tidak bisa hilang. Meski ia sudah mengepel berkali-kali, Raka mulai merasa ada sesuatu yang salah dengan kosan ini. Ia ingin bertanya lebih banyak pada penghuni lain,
Tapi anehnya mereka semua jarang sekali membuka pintu. Bahkan ketika ia mengetuk salah satu kamar, hanya terdengar suara samar dari dalam. "Jangan terlalu banyak tanya." Kalimat itu membuat bulu kuduknya berdiri. Hari itu ia tetap beraktivitas ke kampus. Seperti biasa mencoba menenangkan diri dengan keramaian. Namun bayangan wajah pucat perempuan itu selalu terlintas dalam pikirannya. Malam berikutnya ia memutuskan untuk menyalakan lampu kamar semalaman agar tidak terlalu gelap. Tapi tepat jam 12 malam, lampu itu kembali padam sendiri. Bukan karena listrik padam, karena lampu di luar kamar masih menyala. Raka hanya bisa duduk di ranjang dengan tubuh gemetar. Tiba-tiba ia mendengar suara dari lantai atas, suara benda berat diseret. Padahal lantai atas adalah kamar kosong yang sudah lama tidak dipakai. Rasa penasaran bercampur. Takut membuatnya memberanikan diri naik ke atas. Lorong lantai 2 lebih menyeramkan. Cat dinding terkelupas, bau lembab menusuk hidung. Dan di ujung lorong ada pintu yang terbuka sedikit. Dari celah pintu itu keluar suara seretan yang membuat bulu kuduk merinding. Raka mendekat perlahan, menahan napas. Dan ketika mendorong pintunya, ia melihat sesuatu yang membuat kakinya lemas. Sebuah ranjang tua ada di tengah ruangan. Di atas ranjang itu ada tubuh seorang perempuan berambut panjang terbaring kaku. Tubuhnya pucat, matanya melotot kosong, darah menetes dari bibirnya. Namun ketika Raka ingin mundur, tiba-tiba perempuan itu bergerak cepat, duduk tegak, lalu menoleh ke arahnya dengan kepala berputar. Tidak wajar, Raka berteriak, berlari turun tangga secepat mungkin. Tapi ketika sampai di lorong bawah, ia malah melihat sosok yang sama sudah berdiri di ujung lorong menunggunya. Wajahnya penuh senyum mengerikan. Raka panik. Ia berlari ke arah pintu keluar kosan. Namun pintu itu terkunci rapat, seolah tak pernah bisa dibuka. Meski ia sudah memutar kunci berkali-kali. Keringat dingin bercucuran. Tiba-tiba dari belakangnya terdengar suara bisikan. "Kamu tidak bisa pergi. Kamu sudah dipilih." Suara itu begitu dekat di telinganya, membuat tubuhnya kaku. Raka menoleh perlahan dan mendapati bayangan hitam besar berdiri tepat di belakangnya. Sosok itu tidak memiliki wajah, hanya bentuk tubuh tinggi kurus dengan tangan panjang yang menutupi hampir seluruh lorong. Raka berlari ke kamarnya dan mengurung diri. Kali ini ia mencoba membaca doa sekuat yang ia ingat. Tapi suara tangisan perempuan justru terdengar semakin keras dari balik dinding. Seolah semua sisi kamar dikelilingi. Ia mencoba menutup telinga, tapi tangisan itu berubah menjadi teriakan. Melengking, lampu ponselnya kembali berkedip-kedip lalu mati total, meninggalkan kegelapan yang pekat. Dari kegelapan itu terdengar suara langkah perlahan mendekat ranjangnya. Langkah itu berhenti tepat di depan wajahnya. Raka mencoba memejamkan mata, namun ia bisa merasakan napas dingin di wajahnya. Lalu sebuah suara berbisik sangat jelas, "Kalau kamu mau selamat, cari kamar yang selalu terkunci. Di sana ada rahasia kami." Setelah suara itu hilang, tiba-tiba semuanya kembali hening. Raka membuka mata dan mendapati kamar kembali normal. Seolah tidak pernah ada kejadian tadi. Hanya saja di lantai dekat pintu ada kunci tua berkarat tergeletak begitu saja. Kunci itu seakan menuntunnya menuju sesuatu yang lebih gelap, sesuatu yang selama ini disembunyikan di kosan itu. Keesokan harinya Raka menatap kunci tua berkarat itu dengan perasaan campur aduk. Ia yakin benda itu bukan kebetulan. Semalaman ia memikirkan kata-kata dari suara misterius yang berbisik tentang kamar yang selalu terkunci. Sejak awal ia memang memperhatikan ada satu kamar di lantai bawah yang tidak pernah dibuka. Bahkan pintunya selalu digembok dari luar. Rasa penasarannya semakin besar. Siang itu ketika pemilik kos pergi keluar, Raka memberanikan diri membawa kunci tua itu menuju kamar tersebut. Lorong kos terasa lebih sunyi daripada biasanya. Setiap langkah kakinya bergema. Ia berhenti tepat di depan pintu kamar yang sudah lama membuatnya penasaran. Kunci tua itu
Ia coba masukkan ke gembok, dan dengan mudah gembok itu terbuka. Seolah memang menunggu saatnya. Ketika pintu didorong, aroma busuk menyengat langsung keluar, membuat perut Raka hampir muntah. Di dalam kamar itu gelap dan berdebu. Namun ada sesuatu yang langsung menarik perhatiannya. Di tengah ruangan terdapat kasur usang dengan bercak merah kecoklatan yang sudah mengering. Di dinding ada coretan-coretan aneh, seperti tulisan tangan dengan darah. Sebagian berbunyi, "Jangan tinggalkan aku." Sebagian lagi hanya garis-garis kacau. Raka melangkah lebih dalam sambil menutup hidung jantungnya. Berdebar tiba-tiba ia melihat lemari kayu tua di sudut kamar pintunya. Sedikit terbuka perlahan, ia mendekat lalu membukanya dan terkejut menemukan banyak foto-foto lama yang menempel di dalamnya. Foto-foto perempuan muda dengan wajah tersenyum. Namun sebagian fotonya tercoret hingga hancur. Salah satu foto jatuh ke lantai. Ketika Raka mengambilnya, ia membeku. Karena wajah dalam foto itu sangat mirip dengan sosok perempuan. Pucat yang sering muncul menghantuinya. Tubuh Raka gemetar. Ia segera ingin keluar dari kamar itu. Tapi tiba-tiba, pintu menutup sendiri dengan keras, membuat ruangan gelap gulita. Dari kegelapan terdengar suara tangisan perempuan yang sangat dekat. Lalu diikuti suara ketukan pelan di lantai, seperti kuku yang digesekkan. Raka menyalakan senter ponselnya dan hampir menjatuhkannya. Karena di bawah kasur tampak sepasang tangan. Pucat merangkak keluar. Perlahan tubuh perempuan itu muncul. Wajahnya sama dengan di foto. Matanya kosong. Mulutnya sobek hingga ke telinga. Ia merangkak mendekat dengan darah menetes dari tubuhnya. Raka berteriak mencoba membuka pintu. Namun pintu terkunci rapat. Sosok itu semakin dekat, tangannya terulur, seolah ingin meraih kaki Raka. Tiba-tiba dari arah lemari terdengar suara lain. Suara laki-laki berat berkata, "Keluar dari sini sebelum terlambat." Suara itu membuat perempuan menyeramkan itu menghilang seketika. Pintu kamar pun terbuka dengan sendirinya. Raka terengah-engah keluar sambil menjatuhkan kunci tua. Lorong terasa berputar. Matanya berkunang-kunang, sebelum akhirnya ia pingsan di depan pintu. Ketika terbangun beberapa jam kemudian, ia sudah berada di kamarnya sendiri. Anehnya kunci tua itu kini ada di tangannya lagi, seolah menempel dan tidak bisa dilepaskan. Malamnya ia mencoba bertanya pada salah satu penghuni kos yang jarang keluar kamar, seorang pemuda bernama Andi. Awalnya Andi enggan bicara. Namun setelah didesak akhirnya ia membuka suara. Katanya kamar yang selalu terkunci itu dulunya ditempati seorang mahasiswi bernama Ratna. Ia ditemukan meninggal mengenaskan di dalam kamar dengan luka parah di sekujur tubuh. Sejak saat itu kamar dikunci dan tidak boleh dipakai lagi. Tapi setiap malam sosok Ratna masih berkeliaran mencari teman. Andi berpesan pada Raka, kalau dia sudah menemukan kunci kamar itu, artinya sosok Ratna sudah memilihnya sebagai target baru. Mendengar itu Raka semakin panik. Namun dalam hatinya ia tahu semua belum berakhir. Justru ini baru permulaan dari teror yang lebih gelap. Dan rahasia kosan itu ternyata lebih dalam daripada yang ia kira. Malam itu Raka sudah tidak bisa lagi berpura-pura tenang. Setiap detik terasa seperti mengintai kematian. Kunci tua yang selalu ada di tangannya seakan menuntunnya untuk menghadapi sosok Ratna. Ia tahu kalau ini adalah pilihan antara hidup atau menjadi bagian dari kegelapan kosan. Itu ketika jam menunjukkan pukul 12 malam, suara tangisan mulai terdengar lagi, lebih keras dari sebelumnya, seakan seluruh dinding kosan menjerit bersamaan. Raka menyalakan senter ponselnya dan perlahan berjalan menuju kamar yang selalu terkunci. Setiap langkah membuat lantai berderit dan bayangan hitam menari di dinding lorong. Ketika sampai di depan pintu kamar, ia mendengar suara Ratna berbisik sangat jelas. "Akhirnya kamu datang." Napas Raka tersengal. Tangan gemetar memutar gembok. Begitu pintu terbuka, ruangan itu gelap pekat. Aroma busuk dan darah membuatnya hampir pingsan.
Ia menyalakan senter ponsel dan melihat Ratna berdiri di tengah ruangan. Tubuhnya penuh luka, matanya menatap kosong, namun penuh dendam. Raka mencoba berbicara, tapi suaranya tercekat. Ratna mulai bergerak mendekat, tangannya terulur. Udara di sekitarnya begitu dingin, membuat tubuh Raka nyaris membeku. Tiba-tiba terdengar suara pemilik kos dari luar kamar. "Raka, jangan menyerah pada mereka." Suara itu membuat Ratna terhenti sejenak. Raka sadar, inilah kesempatan satu-satunya. Ia menutup mata, mengucap doa sekuat tenaga, dan mengayunkan kunci tua itu ke arah Ratna. Cahaya aneh muncul dari kunci, menyinari seluruh ruangan. Sosok Ratna menjerit, tubuhnya bergetar hebat, lalu menghilang begitu saja, meninggalkan jejak darah yang perlahan memudar. Raka terengah-engah. Jantungnya masih berdetak kencang, tapi ia tahu ia berhasil untuk sementara. Ia menutup pintu kamar dan mengunci kembali. Kali ini dengan kunci yang berbeda. Tidak lagi kunci tua yang selalu menempel di tangannya. Malam itu Raka duduk di ranjang sambil menangis lega. Meski ia tahu sosok Ratna mungkin akan kembali. Ia juga sadar satu hal, kosan itu bukan tempat biasa. Ada kekuatan gelap yang menghuni setiap sudutnya. Keesokan harinya, Raka memutuskan untuk pindah. Meski ia harus menanggung rugi, ia tidak ingin nyawanya atau akal sehatnya menjadi korban berikutnya. Sebelum pergi, ia menaruh doa di setiap sudut kamar, memohon perlindungan agar kosan itu tidak mengambil korban lagi. Saat terakhir menoleh ke belakang, ia melihat bayangan samar Ratna di jendela lantai atas. Kali ini hanya menatapnya tanpa bergerak, seolah memberi salam perpisahan. Raka menarik napas panjang dan keluar dari kosan itu untuk selamanya. Langkahnya berat, tapi hati sedikit lega. Pelajaran yang ia dapat begitu jelas. Harga murah kadang menyimpan misteri yang tidak bisa dijelaskan. Dan ada tempat yang meski terlihat biasa, di malam hari menjadi sarang kegelapan. Raka tidak pernah lagi menginap di tempat yang tidak ia kenal. Setiap malam ia selalu mengingat malam-malam mengerikan di kosan itu. Dan meski ia sudah selamat, bayangan Ratna kadang muncul di mimpinya, mengingatkan bahwa dunia ini penuh hal-hal yang tidak bisa dijelaskan. Dan beberapa tempat tetap menyimpan rahasia gelap yang menunggu orang yang kurang hati-hati. Dari pengalaman itu Raka belajar, keberanian dan doa menjadi senjata utama melawan kegelapan, dan tidak semua misteri harus dipecahkan. Terkadang cukup dijauhi agar hidup tetap aman. Ia meninggalkan kosan itu dengan satu pesan di hati, bahwa tidak semua yang terlihat nyata benar-benar aman. Dan setiap bayangan di malam hari mungkin memiliki cerita yang menakutkan, cerita yang hanya bisa dialami mereka yang tidak percaya sampai benar-benar mengalaminya sendiri.